Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini catatan Kang Suluh dari rapat evaluasi bidang PD Pontren dengan Kasih PD Pontren se-Jawa Timur. Sebelum Anda lanjutkan nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyaksikan. Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di sini, kita ini kan punya pengawas PAI. Cuma di situ yang diawasi kan aspek manajerialnya. Gitu. Jadi tata kelola di sana. Nah, aspek pengawasan akademiknya ini berhubungan dengan kinerja gurunya itu seperti apa? Sehingga terkait dengan penilaian dan pencairan, pola pencairan TPG-nya itu bisa dilakukan kalau kedua-duanya ada. Jadi nggak cukup hanya penilaian manajerial saja, sementara penilaian akademiknya ditinggalkan. Oleh karena itulah mohon sama. Yang kedua terkait dengan kemandirian pesantren, tolong tetap untuk kemudian dilakukan proses, ya minimal disambangi lah, ditanya begitu. Karena kemarin saya ke Jember, ini Pak Yang Ustadz Bila itu luar biasa di Jember. Jadi pondok-pondok yang saat ini hanya 100 itu bisa menghimpun anggaran yang kemudian menjadi motivasi di sana untuk membuat minimarket yang kedua dan ketiga. Jadi itu hanya 12.000 per bulan itu. Yang diladeni hanya 100 santri. Kemudian membuat lagi untuk yang di luar. Oleh karena itu, kenapa saya tekankan ini? Karena ini program yang memang harus terpikirkan ke sana, sehingga lambat laun aspek manajemen itu masuk pesantren. Jadi bukan semata-mata untuk kemudian membuat kemandirian pesantren saja, tidak, tapi manajemennya akan masuk. Nah, kalau sudah manajemen bisnisnya masuk, maka saya yakin juga manajemen pesantrennya akan masuk juga. Jadi jangan melewat satu pintu untuk memasukkan manajemen ke pesantren itu. Termasuk, mohon maaf, manajemen terkait dengan sanitasinya. Kemarin saya ketemu dengan Kota Probolinggo, itu Yai Taufik nih. Nah, itu Pak Yai siapa? Setelah masuk manajemen sanitasi, sekarang masuk manajemen kemandirian pesantren. Ini sekarang sudah menanam cendana yang di waktu 7 tahun itu sudah panen, per kilonya itu 50 juta. Kalau selama ini cendana yang dari Papua itu kan nggak sampai segitu. Saya tanya, gimana Pak Yai? Pak, saya kebetulan punya konsultan para profesor, itu gratis. Nah, jadi tolong para profesor itu butuh tempat untuk membangun penelitian. Luar biasa. Nah, itu silahkan siapa kalau punya kenalan atau apa, itu alasan mulanya seperti itu, sehingga sekarang menjadi konsultannya di sana dan gratis. Dan sekarang masalah sanitasi itu sudah digunakan masyarakat. Kalau dulu masyarakat mencemooh pondok itu karena setiap pagi bau kotoran, sekarang masyarakat beralih memanfaatkan sanitasi di sana. Kenapa? Karena memang lingkungannya bisa dipakai untuk masyarakat juga. Jadi silahkan mau masuk dari mana saja manajemennya itu, yang penting boleh menggunakan kopontrennya dulu, boleh menggunakan poskesternya dulu, sehingga kemudian berpikir terkait dengan kemandirian pesantren. Ini. Yang ketiga, mohon dengan sangat tetap untuk diawasi, karena ini laten sifatnya, terkait dengan kekerasan di lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, baik yang di TPQ, baik yang di Madin ataupun yang di pesantren. Ini tolong disampaikan setiap mengisi kegiatan di forum-forum tersebut. Ini harus kita bawa, karena sifatnya laten. Begitu kita bergerak turun, begitu kita lalai naik lagi. Sampai saya dengan Ketua DP3A Jawa Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu berpikir, Pak Anam ini kok seperti jamur ya, tiba-tiba brul metu wakeh, tapi habis itu hilang. Yang kemarin terakhir di Jember itu kena 8 tahun itu. Nah ini, oleh karena itulah juga di Trenggalek, alhamdulillah bagus Trenggalek juga sekarang.
Oleh karena itulah mohon untuk 3 hal ini. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan moderasi beragama, tetapi pintunya adalah terkait dengan afiliasi keormasan. Inkubasi pesantren silahkan mau pintu mana dipakai untuk masuk secara manajerial, nanti akan berkembang ke hal lain. Ini contoh yang di Pasuruan itu di MU itu melalui koperasi pesantren, Kupontren itu. Nah, sekarang sudah masuk lagi ke bidang yang lain manajemennya. Jadi pintu pembukanya itu memang macam-macam. Jangan hanya ini pondok niki nopo usaha nih, jangan seperti itu. Ya, contoh Nganjuk itu sudah beberapa diantaranya kemarin saya cerita satu pesantren sudah memproduksikan list 1 juta ekor. Nah, pertanyaannya sekarang gimana untuk menjualnya? Nah, itu kan berpikir seperti itu. Oleh karena itulah mohon dengan sangat untuk kemudian ini dikawal 3 aspek itu dengan syarat jangan ada kata untuk mengatakan ini tidak bisa. Tidak ada. Di pesantren tidak ada kata-kata seperti itu. Oleh karena itulah pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan baik dari daerah. Tentunya ke depan kami akan berupaya. Ini ada Pak Mudofar. Di luar Pak Mudofar. Itu tim tim percaya saya. Jadi Pak Mudofar itu kemarin berpikir, Pak, RO kita itu hanya 3. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional itu tidak ada RO-nya. Oleh karena itulah kalau kemudian ini bisa ditambahkan ke sana, maka kita coba nanti di awal tahun rapat koordinasi perencana kita hadirkan sebagaimana usul Pak Kamil kemarin. Begitu juga yang di pusat nanti kita akan coba untuk dorong bagaimana terkait dengan itu. Jadi anggaran kita itu sangat tidak berkeadilan, Pak. Sangat tidak berkeadilan. Dignas itu 500 triliun, sementara Kemenak hanya 538 triliun. Sementara kita hanya tidak sampai 60 triliun. Kita 36. Yang pendis, Pak, kita bicara pendis. Oh, pendis. Pendidikan, ya. Pendidikan, bicara pendidikannya 20%. Berarti nggak sampai 5% itu. 6%. Jadi sementara tipologi kelembagaan pendidikan kita itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kalau toh itu menengah ke atas, ini memang sudah sudah dikelola dengan manajemen yang bagus. Oleh karena itulah pesan-pesan yang sudah ada termasuk review dari BPK kemarin terkait dengan penerima BOS. Nah, nanti kita akan ditindaklanjuti 2024 terkait dengan itu seperti apa. Karena prinsip penetapan penerima BOS itu dari pusat, bukan dari kita. Basisnya apa? Basisnya adalah data emis. Ini. Nah, kemudian kita hanya memverifikasi saja. Oleh karena itulah nanti kalau memang kemarin BPK minta review ke kita, ya nanti kita akan sampaikan ini tolong dimasukkan ke dalam SK. Gitu Pak Tes ya. Supaya nanti masuk di dalam penerimaan data BOS penerima BOS itu. Jadi jangan kemudian kita seakan-akan disalahkan, nggak mau mengusulkan, kemudian pusat ya sudah itu daerah saja yang bertanggung jawab, ini kan repot. Jadi itu yang terakhir tetap kita minta secara ketenagaannya lembaga-lembaga yang ada di sini memiliki kualifikasi akademik. Mau dari Ma'had Ali monggo, mau dari UIN monggo, mau dari Universitas Umum monggo. Yang penting mereka memang pernah berada di pesantren. Oleh karena itulah mohon dengan sangat ini untuk ketenagaannya jangan sampai lepas dari itu semua. Oleh karena itulah pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada para ketua tim. Jangan lama-lama. Ini makan siangnya nggak ada ya. Nah, makanya sudah kemarin kalau saya ditagih sampai jam 12 nggak pulang kan ya repot saya. Oke, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dengan memohon ridha Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil kegiatan rapat evaluasi kegiatan bidang konten tahun 2023 saya resmi ditutup.
Hatur suwun sanget dan mohon maaf akhiran billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi